Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan para sahabatnya. Sehubungan ini bulan Syaban, dan tadi malam adalah tepat hari nisfu Syaban. Maka tidak ada salahnya jika admin ingin mengulas sedikit tentang pengertian dari bulan nisfu Syaban tersebut, sejarah dan latar belakang nisfu Syaban, makna dan keutamaannya, serta tradisi umat muslim di berbagai belahan dunia dalam menyambut nisfu Syaban tersebut. Malam nisfu Syaban adalah salah satu momen istimewa dalam kalender Islam yang memiliki makna dan keutamaan tersendiri. Malam yang jatuh pada pertengahan bulan Syaban ini diyakini sebagai waktu yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari lebih dalam tentang makna, keutamaan, dan amalan-amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Syaban. Pengertian malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban adalah malam pertengahan bulan Syaban dalam kalender Hijriyah. Kata nisfu berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan. Sehingga nisfu Syaban berarti adalah pertengahan bulan Syaban. Malam ini jatuh pada malam ke-15 bulan Syaban, yang dimulai setelah maghrib tanggal 14 Syaban. Dalam tradisi Islam, malam nisfu Syaban dianggap sebagai salah satu malam yang istimewa dan penuh berkah. Banyak umat muslim yang memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini juga sering disebut sebagai malam pengampunan atau malam pembebasan dari api neraka. Beberapa ulama menyebutkan bahwa pada malam nisfu Syaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya secara khusus kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, malam ini menjadi kesempatan yang baik bagi umat muslim untuk memohon ampunan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah dan latar belakang malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban memiliki sejarah dan latar belakang yang menarik dalam tradisi Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus pada malam ini, dan menganjurkan umatnya untuk menghidupkannya dengan ibadah. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Syaban, lalu dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadits ini menunjukkan bahwa malam nisfu Syaban memiliki keistimewaan tersendiri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman dan tidak menyekutukannya. Selain itu, beberapa ulama juga menyebutkan bahwa pada malam nisfu Syaban tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdir tahunan hambanya, seperti rezeki, maut, dan kebahagiaan. Meskipun pendapat ini masih diperdebatkan di kalangan ulama, namun, hal ini semakin menambah keistimewaan malam nisfu Syaban di mata umat muslim. Keutamaan malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban memiliki beberapa keutamaan yang membuat malam ini istimewa dalam pandangan Islam. Berikut adalah beberapa keutamaan malam nisfu Syaban. Malam pengampunan, sebagaimana disebutkan dalam hadits, malam nisfu Syaban adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang beriman, kecuali mereka yang menyekutukannya atau bermusuhan dengan sesama muslim. Waktu mustajab untuk berdoa. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa doa-doa yang dipanjatkan pada malam nisfu Syaban memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk introspeksi diri. Malam nisfu Syaban menjadi momen yang tepat bagi umat muslim untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, mengevaluasi amalan-amalan selama setahun terakhir, dan bertekad untuk memperbaiki diri di masa mendatang. Persiapan menuju Ramadan. Malam nisfu Syaban juga dianggap sebagai momen persiapan menuju bulan Ramadan. Umat muslim dapat memanfaatkan malam ini untuk mempersiapkan diri secara spiritual menghadapi bulan puasa atau Ramadan. Peningkatan amal ibadah. Pada malam ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah. Dengan memahami keutamaan-keutamaan ini, diharapkan umat muslim dapat lebih menghargai dan memanfaatkan malam nisfu Syaban dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Syaban. Untuk menghidupkan malam nisfu Syaban, ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat muslim. Amalan-amalan ini bertujuan untuk memaksimalkan keberkahan dan keutamaan malam tersebut. Berikut adalah beberapa amalan yang dapat dilakukan.
Membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran, terutama surat-surat pilihan seperti surat Yasin, surat Al-Mulk, atau surat Al-Kahfi. Salat sunnah. Melaksanakan salat sunnah, seperti salat tahajud, salat taubat, atau salat hajat. Berzikir dan berdoa. Memperbanyak zikir dan doa, memohon ampunan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Memperbanyak istighfar, atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Puasa. Sebagian ulama menganjurkan untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 Syaban. Silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi dengan keluarga, kerabat, tetangga dan teman-teman. Muhasabah. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi amalan-amalan selama setahun terakhir, dan bertekad untuk memperbaiki diri. Penting dan perlu untuk diingat, bahwa amalan-amalan ini sebaiknya dilakukan dengan niat yang ikhlas dan pemahaman yang benar. Tujuan utamanya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi menyambut malam nisfu Sya'ban di berbagai negara. Malam nisfu Sya'ban disambut dengan berbagai tradisi yang beragam di berbagai negara muslim. Meskipun esensi perayaannya sama, yaitu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun cara pelaksanaannya dapat berbeda-beda sesuai dengan budaya setempat. Berikut adalah beberapa contoh tradisi menyambut malam nisfu Sya'ban di berbagai negara. Indonesia. Di Indonesia, banyak masyarakat yang melakukan tradisi membaca surat Yasin bersama-sama di masjid atau musola. Selain itu, ada juga tradisi membuat dan membagikan makanan khas seperti apem atau kue cucur sebagai bentuk sedekah. Malaysia. Masyarakat muslim di Malaysia sering mengadakan acara, kenduri, atau makan bersama di masjid setelah melakukan ibadah bersama-sama. Turki. Di Turki, malam nisfu Sya'ban dikenal dengan nama Berat Kandili. Pada malam ini, masjid-masjid dihiasi dengan lampu-lampu, dan masyarakat berkumpul untuk melakukan ibadah bersama. Mesir. Di Mesir, malam nisfu Sya'ban disebut Lailat al-Nusuf min Saban. Banyak masyarakat yang mengunjungi makam keluarga dan berdoa untuk mereka pada malam ini. Pakistan. Masyarakat muslim di Pakistan sering mengadakan acara di mana mereka melakukan ibadah sepanjang malam, dan membagikan makanan manis kepada tetangga dan kerabat. India. Malam nisfu Sya'ban atau yang lebih dikenal, Sab-e Barat, kerap dirayakan dengan mengunjungi masjid, menyalakan lilin, hingga pesta kembang api. Tradisi ini biasa dilakukan di India. Selain menyalakan kembang api, mereka para umat muslim di India juga akan berdoa sepanjang malam dan juga membaca Al-Quran. Bangladesh. Muslim di Bangladesh, misalnya, berpesta manisan dan kue saat perayaan ini. Halwa dan firni adalah dua item yang paling disukai. Manisan biasanya juga dibagikan kepada tetangga, kerabat, anggota keluarga, dan orang miskin. Selain Bangladesh, tradisi ini biasa ditemukan di Irak, Iran, dan Uni Emirat Arab. Meskipun tradisi-tradisi ini beragam, tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting dan perlu untuk diingat, bahwa dalam melaksanakan tradisi-tradisi ini, kita harus tetap berpegang pada ajaran Islam yang benar dan tidak mencampur adukannya dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Semoga dari kisah tersebut di atas menambah wawasan dan pengetahuan diri kita, bahwa dari keanekaragaman tradisi tersebut tujuan utamanya satu jua, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.